semuanya, perkenalkan, nama saya Rizka Arima Fitriana. Saya dari Universitas Cyber Asia dengan NIM 2405010101050. Di sini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu anger management atau biasa kita sebut dengan pengelolaan amarah. Sebagai manusia, marah adalah emosi yang wajar. Namun, bagaimana kita mengelola amarah dengan cara yang estetis, manusiawi, dan bertanggung jawab adalah hal yang penting. Maka dari itu, mari kita belajar bersama bagaimana manajemen kemarahan dapat membentuk karakter, hubungan sosial, dan kualitas hidup kita. Pertama-tama, apa sih sebenarnya anger management itu? Anger management adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan kemarahan agar tidak meledak-ledak dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemarahan muncul karena berbagai faktor seperti stres, tekanan konflik, atau perasaan tidak adil. Namun, tidak semua marah harus diluapkan secara destruktif. Mengutip teori psikologi humanistik dari Abraham Maslow, manusia memiliki kebutuhan akan aktualisasi diri, dan salah satu jalannya adalah melalui pengendalian emosi. Mengapa kita harus mengelola amarah? Pertama, kemarahan yang tidak terkendali dapat merusak hubungan sosial, seperti keluarga, teman, bahkan rekan kerja. Kedua, marah yang destruktif dapat menimbulkan kekerasan verbal maupun fisik. Bahkan, dampak psikologisnya bisa memicu rasa bersalah dan stres secara berlarut. Dalam konteks humanisme, manusia dilihat sebagai makhluk yang memiliki nilai, martabat, dan kemampuan berpikir rasional. Maka, manusia harus mengendalikan emosi agar tetap berperilaku etis. Contoh sederhana, bayangkan konflik di kelas atau organisasi. Jika satu orang meledak, maka suasana menjadi tidak produktif. Sebaliknya, jika kita mampu menahan diri, suasana diskusi bisa tetap sehat. Di sini saya akan membagikan satu contoh yang relevan. Seorang mahasiswa bernama Budi sering tertekan oleh tugas kampus yang menumpuk. Suatu hari Budi marah besar di kelas karena merasa ditekan teman kelompoknya. Ia berteriak, membanting barang, dan suasana kelas menjadi kacau. Apa yang bisa kita pelajari? Budi sebenarnya punya alasan yang wajar, yaitu tekanan akademik. Namun cara ia mengekspresikan kemarahan kurang tepat. Jika Budi memiliki keterampilan anger management, ia bisa menahan diri, menarik nafas, meminta jeda, atau bicara secara asertif tanpa melukai orang lain. Sekarang, bagaimana cara kita mengelola amarah? Ada beberapa teknik sederhana. Yang pertama, yaitu mengenali pemicu. Catat hal-hal yang membuat kamu mudah marah. Apakah itu tekanan tugas, konflik keluarga, atau perkataan orang lain? Yang kedua, teknik relaksasi. Tarik nafas dalam hitungan 1-10 atau beristirahat sejenak dari situasi. Yang ketiga, yaitu komunikasi asertif. Sampaikan kemarahan dengan kalimat yang jelas tanpa menyerang pribadi orang lain. Kemudian, reframing. Coba lihat masalah dari sudut pandang lain. Apakah benar layak untuk marah? Yang kelima, yaitu konsultasi atau curhat. Berbicara dengan orang yang bisa dipercaya bisa meringankan beban emosional. Yang terakhir, yaitu salurkan energi. Gunakan kegiatan fisik seperti olahraga ringan, jalan kaki, atau menulis jurnal. Dalam mata kuliah estetika humanisme, kita belajar bahwa manusia punya keindahan batin, empati, toleransi, dan juga kasih sayang. Mengendalikan marah bukan berarti memendam perasaan, tetapi mengekspresikannya dengan cara yang indah dan manusiawi. Ini juga sejalan dengan nilai moral Pancasila. Saat kita mampu mengendalikan amarah, kita belajar memahami diri sendiri, menghargai orang lain, dan membangun relasi yang sehat. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa marah adalah hal yang wajar. Tapi bagaimana kita mengelolanya adalah cerminan karakter dan kematangan diri. Mari kita belajar bersama untuk menjadi pribadi yang mampu mengelola emosi, berpikir jernih, dan berperilaku manusiawi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Rizka Arima Fitriana, terima kasih.